Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, sekarang kita belajar yaitu tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu alat dan buku tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anak kita mulai belajarnya yaitu subtema 3 tentang bumi, matahari, dan bulan, pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru dan bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari ada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, ini adalah gambarnya gerhana bulan. Jadi matahari, bulan, dan bumi satu garis lurus. Kemudian karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik jauhnya dari bumi. Nah, perhatikan di sini ada gambar gerhana matahari total. Ini adalah matahari, kemudian bulan, dan bumi. Di sini umbra dan penumbra. Kemudian gambar gerhana matahari cincin. Nah, perhatikan di sini matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Ini adalah penumbra, kemudian di sini adalah orbit bumi dan orbit bulannya ya. Kemudian ini adalah gambar gerhana matahari sebagian, matahari, kemudian bulan ya, kemudian ini adalah bumi dan penumbra, kemudian orbit bumi ya. Jadi berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari bacaan tadi, kamu nanti harus menulis ya informasi pentingnya tentang gerhana matahari. Nah, di sini ada pertanyaan, kapan gerhana matahari terjadi? Coba apa jawabannya? Tadi kalian sudah baca. Ya, gerhana matahari terjadi pada siang hari. Kemudian gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus ya. Apa yang menyebabkan gerhana matahari? Ya, apa? Tadi kalian sudah baca? Ya, kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan ya.
Kemudian apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Ya tadi yang udah baca. Iya, gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Kemudian gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra atau bayangan kabur. Kemudian gerhana matahari cincin, yaitu gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, itu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada beberapa percobaan yaitu tentang gerhana matahari ya. Ya, ada kegiatan yang pertama atau kegiatan A ini dilakukan oleh 3 siswa ya, dan alatnya ada senter, bola plastik ukuran kecil, kemudian ada bola plastik ukuran besar yaitu sebagai globe ya atau model buminya. Kemudian langkah-langkahnya di sini bisa nanti kalian pelajari ya. Jadi yang satu orang memegang senter yaitu sebagai matahari, yang satu orang memegang bola plastik kecil yaitu sebagai bulan, dan satu orang memegang bola plastik besar sebagai bumi ya. Kemudian ada juga, nah ini gambarnya ya. Nah ini memegang senter, kemudian memegang bola kecil dan memegang bola besar, ini sebagai bumi dan ini sebagai bulan ya. Nanti bisa kalian praktekkan dengan teman kalian yang rumahnya dekat-dekat saja dengan kalian ya. Rumahnya nanti bisa kalian praktekkan dengan teman kamu yang ada di sekitar lingkungan kamu. Kemudian untuk percobaan yang kedua ini bisa dilakukan oleh sendiri ya, yaitu dengan bahannya atau alatnya senter, kemudian benang, globe, kemudian bola tenis dan dudukan bola. Nanti langkah-langkahnya di sini bisa kalian ikuti ya, yang praktekkan. Nah, ini gambarnya ya. Perhatikan di sini di atas meja ya, ada globe, kemudian di sini digantungkan bola kecilnya. Kemudian ini adalah anak yang sedang memegang senter ya. Jadi bisa kalian lakukan di rumah. Kemudian nanti kalian bisa membedakan antara yang berkelompok dengan yang sendiri ya. Apa perbedaannya dan apa persamaan dari yang kamu temukan ya. Nah, itu. Nah, di sini ada persamaan aku temukan di laporan kelompok dan perbedaan dari yang dilakukan secara kelompok atau sendiri ya. Kalian nanti silakan isi perbedaan dan persamaannya. Nah, kemudian nanti di sini kalian akan membuat buklet ya yang berisikan informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Nanti kalian bisa cantumkan di dalam bukletnya itu informasi tentang pengertian gerhana matahari, kemudian tentang informasi jenis-jenis gerhana matahari ya. Bisa kalian nanti bikin bukletnya. Kemudian juga informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Kemudian informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari ya. Nah, ini nanti kalian isi ya. Ini adalah isi dari bukletnya. Kemudian perhatikan lagi. Nah, jadi
gerhana matahari itu ya, yaitu matahari, bulan dan bumi ada dalam garis lurus ya. Sekalian, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi besok dalam pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.